Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanda Putri. Saya dari Prodi Psikologi Islam kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran agama Buddha. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep ajaran agama Buddha. Bagaimana tentang sejarah agama Buddha? Nah, perlu kita ketahui bahwa agama Buddha yang kita kenal dan pelajari ini tumbuh dan berkembang di India semenjak tahun 500 sebelum Masehi. Secara historis, agama ini terkait erat dengan agama Hindu yang mendahulunya dan memberikan pengaruh sesudahnya. Agama Buddha terbentuk dari usaha manusia selama berabad-abad untuk menyusun dan merumuskan apa yang pada mulanya merupakan pengalaman spiritual pendirinya. Sang Buddha hanya sekedar untuk menunjukkan alam semesta yang dikuasai oleh hukum ketidakpuasan. Agama Buddha ini tidak bertitik tolak dari pemahaman tentang Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta beserta seluruh isinya, melainkan bertitik tolak dari keadaan yang dihadapi manusia sehari-hari. Ajaran hanya menekankan pada tata susila yang harus dijalani manusia agar terbebas dari lingkaran duka yang selalu mengiringi manusia. Kemudian selanjutnya ada 5 tahap penyebaran agama Buddha. Pada tahap pertama yaitu terjadi pada abad pertama, yang mana kerajaan Asoka telah menyebarluaskan hingga keluar batas India dan Ceylon. Tahap kedua itu pada abad ketiga, mulai mengambil rute Cina dan pertengahan Asia dari Cina kemudian sampai ke Korea. Tahap ketiga yaitu pada abad ke-6, ajaran agama Buddha ini tersebar hingga ke wilayah Jepang, Nepal, dan Tibet. Periode ini dinilai sebagai periode terbesar penyebaran agama Buddha. Kemudian tahap yang keempat yaitu terjadi pada abad ke-11, yang mana frekuensi penyebaran agama Buddha menurun dan pengaruhnya semakin melemah. Karena itulah agama Buddha ini kemudian menyebar ke wilayah Laos, Mongolia, Burma, dan Siam atau Thailand. Pada tahap kelima yaitu terjadi pada abad ke-16, ajaran agama Buddha berhadapan langsung dengan arus pemikir barat selepas imperialisme Eropa. Kemudian ada kitab agama Buddha. Ajaran agama Buddha bersumber pada kitab Tripitaka yang merupakan kumpulan dari khotbah-khotbah atau keterangan-keterangan, perumpamaan-perumpamaan yang pernah dilakukan Sang Buddha dan para siswa dengan penganutnya. Dengan demikian, isi dari kitab tersebut bukanlah semuanya berasal dari kata-kata Sang Buddha sendiri, melainkan juga kata-kata dan komentar dari para siswanya. Oleh para siswanya, sumber ajaran tersebut dipilah menjadi 3 kelompok besar yang dikenal dengan Pitaka atau keranjang, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Ajaran agama Buddha ini mempunyai 3 kerangka dasar, yaitu yang pertama ada filsafat, kemudian moral, dan upacara keagamaan, yang mana membedakannya dengan agama-agama lainnya. Ketiga kerangka dasar tersebut berdasarkan pada 5 ajaran pokok, yaitu yang pertama Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Yang kedua yaitu Catur Airasatyani dan Hasta Arya Marga. Yang ketiga hukum karma dan tumimbal lahir. Yang keempat tilakana atau 3 corak umum yang terdiri atas anitya, anatman, dan duka. Dan 5 yaitu hukum paratya, samupada, dan hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Kemudian ada tingkat kebudaan, adalah tingkat pencapaian pencerahan sempurna. Menurut tingkat pencapaiannya, Buddha dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada Sambuddha, yaitu orang yang mencapai tingkat kebudaan dengan usahanya sendiri tanpa bantuan makhluk lain, mampu mengajarkan ajaran yang ia peroleh dari makhluk lain. Kemudian para siswanya ada yang dapat mencapai kesucian batin. Yang kedua itu Pacceka Buddha, orang yang mencapai tingkat kebudaan dengan usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga itu Savaka Buddha, yaitu orang yang mencapai tingkat kebudaan setelah mendengar dan melaksanakan ajaran dari Sama Buddha.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.